Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Rahayu, NIM 205110414. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Baiklah, di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai nilai ujian akhir semester dengan judul Pentingnya Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Pancasila. Apa itu Pancasila? Ya, benar. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Berarti Pancasila merupakan 5 dasar yang mengandung pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang baik dan penting. Adapun fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bagi bangsa dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental, sehingga ciri khas ini yang dimaksud dengan kepribadian. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup atau cara pandang adalah bangsa Indonesia harus berpedoman menjadi Pancasila sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita moral bangsa dan bentuk budaya harus bersumber dari Pancasila. Juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini memiliki tujuan demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Pancasila telah jelas termuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan bangsa, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang dipercayai paling benar, bijaksana, adil, dan cocok untuk bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Segala sesuatu kehidupan di Indonesia seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila juga digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini belum memiliki Undang-Undang Dasar negara yang tertulis. Untuk itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan berdasar dari Pancasila. Adapun tujuan Pancasila. Yang pertama,
menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Yang kelima, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah air Indonesia. Mengapa Pancasila dianggap penting? Ya, Pancasila itu memang penting. Hal ini dikarenakan Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang mendasar dan kemudian dijadikan pedoman peraturan dan juga dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut ini penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Makna sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Pertama, pengakuan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Ketiga, negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Keempat, kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Yang kelima, toleransi antara pemeluk agama terjaga. Berikut contoh penerapan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Video tadi merupakan contoh penerapan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan sholat dan tadarus atau mengaji di masjid. Itu artinya warga negara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Makna sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Kedua, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. 4. Penerapan perilaku yang beradab. 5. Menjaga adab sopan santun dalam berhubungan sosial. Berikut contoh penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Video tadi merupakan contoh penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bersikap sopan santun dan menghormati yang lebih tua. Ketika adik ingin berpergian atau keluar rumah meminta izin kepada kakaknya, itu merupakan salah satu penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Warga negara harus menetapkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Makna sila ketiga Persatuan Indonesia. 1. Setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya. Kedua, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. 3. Bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Anti rasis dan anti diskriminasi. 5. Menjunjung tinggi dasar persaudaraan setanah air. Berikut contoh penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia.
Video tadi merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Melaksanakan upacara bendera, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Itu artinya, warga negara Indonesia memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Makna sila keempat yaitu: pertama, bersikap pro dialog, pro musyawarah, dan pro demokrasi. Kedua, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keempat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Yang kelima, musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Berikut contoh penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan mengadakan musyawarah tentang bekal utama. Dan ya, oke. Kita akan tentukan tempatnya di mana dan waktunya kapan. Silakan yang ada opsinya, silakan berbicara. Di kafe Bumdes dekat rumah kamu. Terus di rumahmu aja nggak? Biar lebih hemat gitu. Di kafe ya pasti ya. Sudah ada lagi? Oke, ini ya tempatnya itu Resto Bumdes, di Rumah Novia, Kafe Pasir Pengarayan, dan Bakso Monas. Sudah fix? Waktunya jam 15 jam 17. Tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Tanggal 9 Mei 2021. Terus tanggal berapa lagi? 7 tanggal 7 Mei. Ya, 7 Mei 2021 lagi. Tanggal 8 enggak? Jadi itu kan hari apa itu? Sabtu malam hari Sabtu itu, Sabtu malam Minggu. Jadi kan itu waktu kita free-nya gitu loh. Oh iya kan? Oke. Musyawarah buka bersama. Tempatnya itu Resto Bumdes, atau Rumah Novia, atau Kafe Pasir Pengarayan, atau Bakso Monas. Waktunya tuh tanggal 9 Mei 2021 atau 7 Mei 2021 atau 8 Mei 2021. Kita voting lewat chat ya. Chat di apa aja nih? Tempat dulu ya.
Keputusan musyawarah buka bersama akan diadakan di Rumah Nokia pada tanggal 8 Mei 2021. Contoh penerapan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kesanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu melaksanakan musyawarah buka bersama untuk mendapatkan keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Makna sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat. Ketiga, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. Empat, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah. Kelima, negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Berikut contoh penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Video tadi merupakan contoh penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu seorang kakak bersikap adil kepada adiknya ketika kakaknya mempunyai makanan, dan kakak tersebut membaginya secara merata kepada adiknya. Itu termasuk penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi penjelasan tentang pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.